tentang guru tersebut. Kalau tidak, ini efeknya luar biasa. Efeknya bisa kepada siswa, bisa kepada guru-guru lain. Ini akan menjadi tolak ukur bagi guru lain. Guru yang seperti ini, oh Pak Kepala Sekolah bisa membiarkan. Ini kan efeknya luar biasa. Jadi ini saya pikir ini adalah sebuah problem yang besar yang tidak bisa saya putuskan sendiri. Makanya langkah yang saya laksanakan adalah konsultasi dulu dengan wakil kepala sekolah. Kemudian saya kumpulkan guru-guru yang senior, saya tanya sudah berapa lama guru ini seperti ini di sekolah ini, bagaimana tindakan selama ini telah diberikan, dan saya dapat masukan-masukan dengan identifikasi. Barulah saya memberikan tindakan. Akhirnya saya sampaikan bahwa ini saya tidak bisa membiarkan. Saya pertama juga saya panggil secara pribadi, saya berikan nasihat, arahan, yang saya sentuh hatinya. Tidak hanya banyak guru ya, saya sentuh hatinya. Kemudian saya minta dia ada perubahan. Saya beri waktu, karena malam saya beri waktu 2 minggu. 2 minggu saya amati, saya perhatikan, ternyata tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan, akhirnya saya panggil kembali. Memang saya berikan, boleh dikatakan itu namanya apa ya, teguran lisan. Setelah saya berikan dia nasihat, saya suruh dia menandatangani bahwa dia sudah ditegur secara lisan. Jadi saya beri lagi waktu 2 minggu. Setelah itu 2 minggu saya pantau lagi, tidak ada juga perubahan tuh. Akhirnya memang saya komunikasi lagi dengan wakil saya dan guru-guru senior sekolah itu. Saya katakan saya akan mengeluarkan teguran tertulis atau peringatan pertama. Akhirnya teman-teman saya juga mendukung bahwa ini menurut mereka dan juga menurut saya ini yang terbaik dibuat. Akhirnya saya juga mengeluarkan teguran tertulis ya, SP1 ya, surat peringatan pertama. Saya beri waktu juga 2 minggu. Di surat SP1 saya tuliskan jangka waktu 2 minggu, kalau tidak ditaati akan keluar SP2. Dan memang dalam perjalanan waktu ya karena etika baiknya tidak ada yang berubah, akhirnya sampai keluar SP2. Itu juga sampai ke SP3. Dan akhirnya pendek cerita ya Bu ya, akhirnya guru itu harus mengakhiri karirnya di sekolah itu. Dan karena saya tidak bisa lagi membina, tindakan saya hanya bisa sampai memberikan peringatan tertulis saya ketiga. Setelah itu permasalahan sebuah pendidikan pendidikan, guru tersebut saya serahkan ke pimpinan dinas pendidikan. Dinas pendidikan mengambil langkah mengeluarkan guru dari sekolah. Luar biasa ya langkah-langkahnya, sudah mengasih toleransi, sudah menerapkan nilai-nilai juga, sudah mengatakan finishnya saya kalau tidak ada solusi yang terbaik dan bisa diterima oleh berbagai pihak, saya menggunakan prinsip kembali ke aturannya. Apa aturannya ada? Itu harus kita patuhi. Tetapi sebelum itu akan ada kita pertimbangan-pertimbangan. Seperti saya bilang tadi, saya minta mudik tadi, saya tidak berbasis peraturan. Kan katakan tanggal 19 kita berlibur. Kalau saya berbasis peraturan, misalnya itu, maka si guru ini tak akan bisa mudik. Percuma saja dia bilang kalau setelah lebaran. Berapa hancurnya hatinya kan? Tidak saya izinkan gara-gara dia minta izin liburan karena persoalan tadi itu. Tapi
Tapi kalau memang tidak ada solusi yang bisa diambil, akhirnya seperti saya tadi, guru saya itu harus keluar dari sekolah itu karena akhirnya saya kembali ke berbasis peraturan. Peraturan mengatakan gini, jam 7 guru harus ada di sekolah, pulang 12.40. Selain itu saya tidak dibenarkan guru berada di luar sekolah. Kembalinya ke situ. Karena nggak ada solusi ya, win-win solusinya nggak diterima, nggak ada kelonggaran ini, dia tetap menerima, dia tetap mau semaunya dia, ya akhirnya saya kembali ke dari semua pengalaman Bapak yang sebelum ini dan itu adalah batu baru ya Pak ya, atas pengalaman yang dan kami Pak yang baru ini bagi dalam pengalaman apa yang Bapak boleh saja pengalaman itu memang banyak ya, mungkin bisa saya berikan yang harus dari ibu sadari. Seorang pemimpin itu pasti dan pasti akan dihadapkan pada dilema. Sudah Pak, dalam mengambil keputusan rujukan moral itu pasti ada, akan kita jumpai. Cuma disitulah perlu kearifan kita harus selektif di situ. Kalau itu ada dua kepentingan yang saling bertabrakan, dua-duanya mengandung nilai kebenaran, disitulah kita lihat mana kebenaran yang harus kita utamakan supaya keputusan itu bisa diterima oleh semua pihak. Kita takutnya kalau keputusan itu dirasa tidak berpihak kepada yang bersangkutan, itu akan ada penolakan. Tapi kalau peraturan itu walaupun tidak mengakomodir kepentingan mereka atau mereka misalnya dirugikan dalam keputusan itu, tapi kalau kita bicarakan baik-baik, kita sentuh hatinya, saya rasa peraturan itu pasti akan diterima. Jadi kuncinya adalah itulah, kita harus mengidentifikasi dulu normanya itu seperti apa, dan juga yang kita acuan terakhirnya itu ya tetap aturannya ada seperti apa. Kalau juga tidak ada solusi, tidak ada penyelesaian, kita tidak bisa membuat keputusan yang yang tepat di situ, ya kembalinya ke aturan. Oke, berarti jelas ya bahwa dalam pengambilan keputusan yang Bapak rasakan Bapak ternyata sudah melakukan langkah-langkah pengambilan keputusan sesuai dengan ekonomi negara aja Bapak Ibu ya, dan juga di sini Bapak berpihak kepada murid. Kenapa Bapak melakukan pengambilan keputusan itu semua demi murid aja, mungkin siswa-siswi di sekolah Bapak juga bisa adaptasi dan juga bersama sama juga dapat belajar sesuai dengan waktunya. Mungkin Bapak kami di sini sangat terima kasih atas waktu yang Bapak berikan pengalaman luar biasa. Walaupun mungkin sesuatu wawancara tidak diadakan Pak, tapi saya sangat berterima kasih kepada Pak. Ini pengalamannya sangat Bapak. Dari rumahnya sebagai panutan kita. Kami Pak, saya udah tadi berpikir-pikir Pak, nanti kalau seandainya ada nasib di antara kita, mana mungkin Bapak salah satu orang yang ditanyakan. Iya. Karena mungkin bisa Pak ya, jadi pengalaman Karena kita sudah izin rumahnya, karena kita tadi sudah melihat apa yang disampaikan Bapak, pengalaman Bapak begitu 10 tahun menjadi pemimpin, kebijakan Bapak bukan untuk diri sendiri, tetapi kebijakan Bapak untuk bersama. Jangan sampai yang satu dirugikan dan yang satu yang diuntungkan. Jadi nilai kebajikan yang Bapak buat memang sudah luar biasa. sudah diterapkan. Jadi kemarin kami belajar teori, tapi kami melihat bahwa Iya. itu praktek. Iya. Setelah ini kita jadi Jadi kita ini pun belajar bagaimana mencari keputusan yang tepat di rumah ya, karena kita sering juga dihadapi dengan kasus-kasus yang sebenarnya Pak, yang Bapak ceritakan tadi ya di sekolah yang benar. Tetapi mungkin ya namanya versinya berbeda. kebijaksanaan masing-masing. Iya. Di sini kami terbuka pikiran kami bahwa mungkin kita bisa jadi solusi. Ya kan, mungkin bisa jadi solusi lah kalau kita mungkin ya kita sebagai guru penggerak apa salahnya sih kita menyampaikan. Sebenarnya dalam mengambil keputusan kita tidak boleh takut. Saya terus terang aja ya, unik saya sibuk sekolahnya ya. Iya. Waktu saya jadi kepala sekolah di SD 5, Iya. di situ terjadi kasus. Iya. Karena saya masuk pertama, saya memang melihat gelagatnya nggak baik. Dan saya tanya ke guru-guru yang sudah lama di situ, rupanya sudah 3 kepala sekolah yang tak bisa nangani guru itu. Saya akan guru itu kebal. Iya. Siapapun kepala sekolah dia bisa atur. Saya bilang, kalau dengan saya kecil ya, nggak bisa seperti ini. Aturan itu tidak boleh tebak pilih, tidak boleh aturan masuk jam 7 itu berlaku untuk kita, tidak berlaku untuk dia. Tapi saya terima seperti itu. Itulah akhirnya ya saya tidak langsung memberikan punishment, tidak. Saya sentuh hatinya dulu. Saya tanya apa alasannya dia tidak bisa datang pagi, apa alasannya dia tidak bertahan di sekolah. Jadi berbagai alasannya, tapi menurut saya alasan
kemanusiaan yang Kemanusiaannya. Bapak Iya, sini saya kan. memang ada penyesalan Iya. juga. Kok penyesalan apa ya? Itu suatu dilema juga ya, Pak? Nasibnya kan Iya. saya butuhkan di tangan saya. Iya. Tetapi kan di suatu sisi saya juga belum menegakkan Iya. aturan dari sekolah. Karena peraturan itu nggak boleh tebang pilih. Nggak boleh ada yang diistimewakan Iya. satu orang pun. Kalau aturan menyatakan seperti itu, boleh dibayangkan. Iya. Kalau aturan kita masuk jam 7, Iya. ada satu orang guru masuk jam 9. Itu Berarti yang motor. Iya. Gimana dia? Kalau saya dibiarkan guru yang satu ini, Iya. selama